Tapi itu Ibu lepas apa Ibu mentoring? Aplikasi di back-end-nya Balioni kan memang sudah mendukung. Kalau dulu cuman barang. Kedepannya nih Ibu arahkan kemana? Ke kopi kemasan atau kemana? Yang ada niat dulu. Ya. Nah, udah kalau ada niat harus optimis. Ya. Udah ada ketiga harus berani. Jumpa lagi kita berjumpa. Apa kabar Sobat Balioni dimanapun Anda berada? Kita kembali di Balioni Corner, sebuah channel yang akan menyajikan banyak inspirasi dan kisah-kisah yang akan membangkitkan semangat kita untuk berbisnis tentunya. Dan kali ini saya kembali mendatangkan the founder, the CEO of Balioni. Ya, kenapa? Karena saya mau nanya satu hal. Saya penasaran soal ini. Mau tahu kan apa itu? Jangan lupa subscribe dulu ya, nyalakan notifikasinya. Oke? Sudah? Yuk kita ketemu Bu Ari sekali lagi. Iya. Apa kabar Bu? Baik Ko Joni. Berapa kali ya kita udah ketemu ya? Udah lebih dari 3 kali. Maaf nih kita ketemuan lagi, soalnya ada yang ganjel nih Bu. Iya. Jadi gini loh Bu. Ya. Kemarin kita udah ngobrol nih ya Balioni dari 1 jadi 42 perusahaan. Iya. Keren gitu kan. Sudah dibikinkan SOP, sudah dibikinkan sistem dan kedepannya malah ada Bali Mall. Iya. Luar biasa. Sudah jalan malah. Sudah jalan malah ya kan, iya. dari visinya itu kelihatan sudah tertata. Ibu adalah di bidang teknologi, teknopreneur. Saya mau nanya satu hal. Iya, apa tuh? Ngapain bikin kafe? JKV itu apa Bu? Itu pertanyaan saya ya. Enggak ada hubungannya ya. Jauh Bu. Jadi dari sini teknopreneur gitu kan, tahu-tahu ada food and beverage gitu kan. Nah ini penasaran kan, bagaimana seorang Bu Ari memanage food and beverage. Nah, yuk, gimana Bu? Gini. Ya Pak. Saya jadi nggak enak. Gak apa-apa. Justru tujuan Ibu tak undang karena ada sesuatu yang mengganjal Bu. Aduh. Tapi jangan-jangan ini jatuh permata lagi nih. Ya gimana? JKV itu dibikin itu artinya tahun 2021. Nah aneh kan? 2021 pandemi masih berlangsung. Jadi di saat pandemi itu saya ada membuat 2 perusahaan. Yang 2020-nya itu adalah Bali Mall, ID yang memang udah lumayan lah sekarang. Nah ini di 2021 justru saya bikin JKV. Nggak ada hubungannya. Makanya itu. Nah itu sebenarnya gini ceritanya. Umur saya sekarang ini kan sudah 54. Udah di manajemen saya tuh pensiunnya tuh 55 di aturan manajemen. Jadi kan saya udah mau pensiun nih. Udah mau pensiun. Tahun depan saya udah pensiun. Jadi saya punya itu namanya next generasi. Nah itu adalah sekumpulan anak dan ponakan saya. Mau tahu jumlahnya berapa? Berapa? Itu ada 10. Banyak banget Bu. Ada 10 anak. Iya. Yang sekarang udah besar-besar 9, yang masih kecil sekali 1, yang masih SMA 2. Berarti 10 dikurangi 3 ada 7. Ada 7 ponakan saya itu next generasi yang harus sudah siap tahun depan menerima penerus generasi dari Balioni Group. Dan saat ini tuh semuanya sudah masih kuliah, dan statusnya semua sudah jadi direktur. Jadi di antara 42 perusahaan itu ada 7 anak dan ponakan saya itu jadi direktur. Berarti dia sudah jadi direktur lebih dari 1 perusahaan. Rata-rata. Minimal 2 perusahaan. Nah ini sekarang hubungannya dengan Covid dan pandemi kan. Iya. Tiap malam itu dia ngobrol di rumah kan, kita ada berapa rumah, kadang di rumah sini, di rumah sini. Jadi rata-rata jam 11 tuh baru pulang ngobrol. Saya tanya, ini ngobrolin apa sih? Kok sampai malam-malam? Gitu. Ya ngobrol lah, ngobrol sana, ngobrol sini. Tapi nggak ada ujungnya. Setiap saya tanya, ngobrol sana, ngobrol sini nggak ada ujungnya. Saya gini, ini kamu tuh loh, hampir setahun cuman ngobrol sana, ngobrol sini nggak ada ujungnya. Gini deh, sebelum menerima warisan nih dari kita, warisan perusahaan dari kita ini, kalian saya akan kasih challenge gitu. Challenge ya. Iya, saya challenge. Buat proposal. Apapun perusahaan yang mau dibuka, Mama nggak mau tahu. Silakan sesuai dengan kondisi sekarang, passionnya, silakan. Terus nanti kita akan kasih pendanaan. Tapi minjem loh.
tidak gratis. Ya, Saya ya, bilang ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Karena saya pingin di masa pandemi ini dia ngobrol-ngobrol terus dia ininya harus muter ya, harus terbuka berkreatif apa sih ya. yang bisa dilakukan di saat pandemi ini. Mengolah satu J-Coffee karena dia memang suka ngobrol-ngobrol terus minum teh, minum ini kan gitu ya. Suka nongkrong lah ya. Suka nongkrong, anak muda Muda lah. terus Terus nongkrong. Walah proposal J-Coffee. Maka J-Coffee. Nah, karena memang J-Coffee itu adalah singkatan dari Junior Coffee, artinya Junior Bayoni Group. Memang udah punya istilah. Johnny Coffee. Emang dia dari dulu udah punya istilah Junior Bayoni, Junior Next Generation itu udah dari dulu. Jadi ceritanya ibu itu men-challenge mereka ya. Iya, harus challenge gitu iya. kan. Coba jalanin. Iya. Tapi gitu ibu lepas apa ibu mentoring? Saya mentoring. Ibu masih mentoring masih ya? mentoring. Artinya dari proposalnya, terus penamaannya untuk brandingnya ke depan. Ada orang nanya kenapa J-Coffee, dia harus bisa jawab juga. Terus kenapa harus kopi juga, dia harus bisa jawab. Terus bagaimana caranya membuat desain, mempromosikan dan harga terutama itu harus sesuai dengan tempatnya, dengan siapa yang akan menjadi calon pelanggannya. Itu saya mentorin sesuai dengan ilmu saya gitu loh. Tapi agak beda sih Bu. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau ibu kan dari dulu Balioni sampai ke Bali Mall itu semuanya kan belinya barang A, jualnya barang A. Nah sekarang produksi ya. Ya ini kan produksi Bu. Belinya ke biji kopi ya kan? Iya. Jualnya kopi latte kayak gitu. Iya. Nah ini produksi gitu loh. Iya. Kan sudah ini kan aplikasi di back-end-nya Balioni kan memang sudah mendukung. Kalau dulu cuman barang, sekarang produksi kan juga sudah mendukung. Ini iya, saya iya. mau nih, bener nggak ini aplikasinya yang dibuat oleh tim saya ini bisa mendukung yang untuk produksi? Ya udah saya ini kan di sini. Jadi sekalian ibu mengevaluasi sistemnya ya. Saya evaluasi sistemnya. Oke. Nah ini sekarang kita ngomong dari jajaran pemilik dari J-Coffee, berarti ada total 10 anak. Yang sekarang ikut itu 9 karena yang satu tuh baru 2 tahun itu. 2 tahun suruh dia di direktur. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia udah punya nama perusahaan loh, yang itu sudah dijadikan nama perusahaan loh, baru lahir udah dijadikan. Luar biasa. Nah, mereka terlibat itu secara aktif berarti Bu di pengelolaan J-Cafe. Aktif, ya. Terus konsep J-Cafe ini sendiri gimana? Mau dibikin franchise atau cabang atau gimana? Kalau J-Cafe ini adalah kita beli franchise tapi Kopi Damar namanya. Jadi J-Cafe by Kopi Damar itu. Produknya beli franchise Kopi Damar. Iya, itu cuman minumannya aja. Kalau yang lainnya itu bisa dikembangin sendiri. Kebetulan di Bali ada juga satu anak muda yang memang berjualan kopi, namanya Kopi Dama, dan itu dia memfranchise-kan. Itu. Jadi saya suruh beli aja yang ini. Beli itu. Ya, tapi boleh di white label ya, boleh ya, dikasih. boleh di white label. Gitu. Ya. Ini sudah berapa lama berdiri? Ya 2021 baru bulan ketiga ini. Ya. Dalam 3 bulan nih seorang mentor melihat nih anak-anak muda menjalankan J-Cafe ini. Menurut Ibu gimana nih sekarang? Iya, ini rapornya. Ya, rapornya nih ya. Gimana? Sebenarnya ya, jujur itu raportnya sudah bagus. Tapi kan kita kalau cuma enggak tidak boleh langsung di atas kan? Iya, sama dengan pengisian BKD gitu dari rendah dulu. Walaupun kenyataannya saya tahu udah ini kayaknya sudah lumayan bagus karena apa? Karena gini, di saat dia mau saya tanya konsumernya siapa, calon pelanggannya siapa, ada salah satu dari teman saya ini, ya Balioni dong biar bisa jadi salah satu pelanggan kita gitu. Oke. Saya bisa arahkan Balioni akan jadi salah satu pelanggan kita, tapi dengan syarat kasih harga khusus karena itu kita adalah satu grup nantinya. Jadi memang dari kecil dia harus sudah bisa mengerti kalau kita berjualan sama satu grup itu harus harganya khusus. Dia lakuin itu. Iya. Akhirnya apa? Saya lihat 50% dari total penjualan kita adalah ke pelanggannya internal Balioni. Gitu. Iya. Jadi itulah sudah diajari B2B ya Bu. Iya. Jadi komplit. Sudah di B2B ya. Sebelum kamu B2C, B2B dulu sama Balioni. Luar biasa memang. Nah nanti ke depannya nih Ibu arahkan kemana? Ke kopi kemasan atau kemana? Kalau sebenarnya itu ke depannya itu akan kembali. Dia sebenarnya kan sudah jadi ke beberapa perusahaan kan. Mungkin akan kembali ke
bisnis yang ininya. Kalau memang J Coffee-nya berkembang, itu hanya nanti pelengkap itu loh. Dari bisnis utama itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada internal kita, Grup Balioni, dan kepada pelanggan kita. Jadi rencananya ke depan J Coffee itu akan ditaruh di rooftopnya, kan nanti gedungnya akan lantai 3 kan? Iya, rencana gedung baru nanti lantai 3. Jadi customer kalau meeting itu saya ajak di J Coffee. Kan satu Tapi kalau J Coffee-nya berkembang tuh kayak kopi yang startup itu. Oh silakan, nggak apa-apa, saya malah bangga kalau memang kita bekerja. Iya. Gitu. Sebenarnya pola pikir milenial kalau bikin produk food and beverage sekarang agak beda sih Bu ya. Iya. Sekarang mereka pakai influencer gitu kan. Cara promosinya beda banget. Beda ya, mereka bikin konten TikTok kayak gitu sih. Tapi mentoring tetap dari ibu ya, tetap ya. Iya, itu di awal biar nggak kebablasan nanti. Sekarang berapa cabang? Satu ibu? Satu. Iya. Satu cabang dengan ownernya segitu banyak. Lucu kan? Nah, keren itu ya. Iya, di situ saya pengen ada satu pelajaran yang pengen saya ini kan sampaikan adalah kita bisnis keluarga gitu ya. Itu harus tetap kompak di dalam satu keluarga. Ya, saya pengen gitu. Jadi dari kecil memang kita sudah ajarkan kalian harus kompak bersaudara. Nanti di dalam berbisnis pun kompak, sama kayak mamanya. Saya satu keluarga kompak bisnis ya kan. Tapi sempet nggak sih 3 bulan ini ada yang crash gitu, kecil-kecil gitu, selisih pendapat gitu? Ada lah, itu normal. Ada ya pasti. Ada. Normal lah ya. Ada. Malah gini malah. Ya apalah itu biasa. Biasa gitu. ya. Tapi kembali saya dudukkan bareng-bareng. Kalian mau maju nggak? Kalau mau maju kalian itu kita harus kompak. Di internal kompakin dulu. Jangan sampai keributan yang kecil-kecil itu nanti customer tahu itu nggak boleh. Sih, Ibu sudah ngajarin bagaimana etikanya gitu ya. Bagaimana etikanya sudah. Jadi tapi mereka udah lulus kuliah semua belum? Belum. Sekarang kuliah ada 4 kuliah di Jakarta. Yang jurusannya mirip-mirip sama pengelolaan F&B siapa? Nggak ada malah. Lucu kan? Ini gimana sih? Mentornya bisnisnya teknopreneur, ya kan, anak-anaknya kuliahnya nggak ada yang ke food beverage, tapi bukannya food and beverage. Hebat loh Bu. Bu. Ada tips nggak sih? Saya misalnya nih, saya teknologi, saya pengen buka food and beverage, tapi saya nggak punya background. Kok berani sih Bu gitu loh, maksudnya? Kan kalau modal, kalau mungkin pingin jadi pengusaha sukses itu kan memang ada 3 saja, itu basic lah. Yang ada niat dulu. Ya. Nah, udah kalau ada niat harus optimis. Ya. Udah ada ketiga harus berani. Oh iya. Betul. Kan itu. Cuman itu tak ya, makanya Ibu basicnya, basicnya. Tapi kembali lagi nanti kan disesuaikan dengan passionnya dia. Dari proses sebelum buka nih sampai dengan J Coffee buka berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Dari cuman ngomong doang sampai opening 2 bulan. Iya, karena saya harus kalau sudah ada niat lakukan dong, ada usaha kan. Ya, jadi saya memang setiap hari sore gitu sebelum pulang kantor, ini gimana nih, udah sampai mana nih? Oh, Ibu yang kontrol terus? Iya, kan terus. Iya. Harus biasa, sama anak harus dikerasin gitu. Iya. Walaupun di sini nggak tega. Iya betul. Oh tapi nggak apa-apa, itu part of education ya Bu ya. Luar biasa. Terus tanggapannya anak sama keluarga gimana? Sejauh ini senang ya Bu ya. Iya. Udah punya kafe. Gitu ya, mereka bangga. Jadi, dan mereka semakin bersatu. Jadi, gitu ya. Iya. Sebenarnya value yang ini Bu ambil adalah kompak. Kekompakan. Iya. Karena kompak itu nomor 1. Ya, saya tidak ingin di satu keluarga itu kita bisa makan tetapi kerjanya nggak kompak. Betul. Jadi nanti akan ada J Coffee di rooftop. Dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Ya kan? Ya. Dan untuk Balioni Group tentunya. Iya, ditamakan Balioni Group dengan harga khusus. Dengan harga khusus. B2C juga nanti karena dia kan sudah masuk di balimall.id juga. Oh, berarti delivery dong? Bisa. Kemasan ada. Okay. Udah ada masuk ya jadi merchantnya balimall.id. Nyambung kan? Nyambung luar biasa. Kalau mau disambungin apa aja bisa. Selama fondasinya adalah teknologi ya Bu ya. Gitu. Kenapa kok Ibu bikin kopi? Tak kira Ibu yang bikin. Enggak. Buat junior next generation. Iya, next generation. Sekali. Nah, rencana Ibu nih, kalau kita ngomong bisnis startup,
akan ada pivot point Bu, atau exit point namanya. Exit point itu anak-anak, ya udah anak-anak kalian sudah terlatih, kembalilah ke bisnis aslinya gitu kan. Nah, kira-kira berapa tahun Bu? Ayo. Itu sih saya sih belum memikirkan itu. Yang saya masih sedang saya pikirkan sekarang, di saat saya akan memberikan kewenangan, lebih lagi, lebih lagi, dia tuh harus siap. Dan dia harus, kalau mau jadi pemimpin kan harus memulai dari bawah. Itu yang pingin saya. Tapi nggak ada goal satu target buat mereka? Ada nanti ya. Targetnya apa? Balik modal? Bukan. Saya kasih perusahaan, tapi modal nggak saya kasih. Dia harus bisa cari modal putar sendiri. Ya, itu bagus tuh. Generasi muda harus begitu sekarang. Betul. Nah, ini cara mendidik generasi muda yang benar nih. Kalau buat Ibu ada nggak masukan buat anak-anak muda nih di luar sana yang lagi nonton ya? Buat anak-anak muda yang tidak seberuntung mereka gitu memiliki seorang tua yang mensupport gitu, tapi mereka punya niat dan mereka punya keberanian gitu. Nah, itu bisa kasih masukan nggak? Bisa. Bagi anak-anak muda sekarang ini, kalau sekarang mau mendirikan suatu perusahaan itu atau mau jadi UMKM gitu ya, itu udah sangat-sangat gampang. Karena apa? Permodalan kita tidak perlu terlalu banyak, karena terus tempat juga kita tidak memerlukan tempat sekarang. Terus e-marketplace juga sudah ada yang akan membantu memasarkan produk-produk kita. Jadi kita itu membuat produk terus pasarkan secara online. Nah, sekarang kan udah zamannya go digital kan. Itu. Jadi jauh berbeda dari 20 tahun saat saya mendirikan perusahaan pertama. Kita harus ada tempat, harus macam kan. Kalau sekarang kan nggak perlu. Nah, terus sekarang juga enaknya apa? Kalau kita punya perusahaan sekarang, itu biasanya itu untuk mengembangkannya itu jauh lebih cepat. Karena kita bisa menggunakan medsos ini sebagai media untuk membuat komunitas. Sudah pakai medsos sih? Sudah. Ada Jekopi.tkd. Lihat IG-nya. TKD itu? Toko Kopi Damar, artinya franchise-nya. Franchise-nya ya, singkat TKD. TKD. Luar biasa. Oke, udah. Saya doakan Jekopi tetap terus berkembang makin gede, apalagi nanti di rooftop. Wih, itu pasti gede. Ada pasar promo ya buat couple. Ya di rooftop romantis loh. Iya kan gitu, luar biasa. Dan buat generasi second generation-nya bisa mengelola dengan baik tentunya ya. Ingat, ini adalah evaluasi ya Bu ya. Nah, ingat. Evaluasi pertama nih. Evaluasi pertama bener. Baru 3 bulan kan. Tapi nggak ada target, masih bayar hati Bu. Masih bayar hati. Iya udah. Minimal bisa bayar ini dulu sudah oke. Minimal operational cost terpenuhi ya. Udah terpenuhi. Ya, udah lebih. Sudah lebih. 3 bulan. Kemarin dia udah gini, sudah dapat untung segini, Wak. Udah gitu. Wih, ini laporan keuangan udah plus ya? Udah. Wah, luar biasa. Ya udah Bu, akhirnya terjawab kegalauan saya. Ini kok ada bikin bisnis coffee shop gitu ya Bu ya? Tapi dari Bu Ari sendiri ternyata adalah itu cuma program mengedukasi. Salah satu cara mengedukasi mereka biar dia secara langsung bisa praktekkan. Nah Bu, kalau ada anak muda lain yang minta mentoring Bu, aku mau dong mentoring juga, aku mau bikin kafe. Enggak masalah kan terbuka. Saya juga kan ngajar entrepreneurship. Bisa. Jadi bisa lah ya anak muda, ayo jangan lewatin kesempatan nih, ya kan? Udah mentoring anak udah 10 bikin kafe loh. Ya wes, oke, thank you Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi kita sudah terjawab ya apa itu JKV dan teman-teman, dan alamatnya nanti bisa tahu di bawah. Kalau belum tahu JKV di mana nanti nongol di bawah ya. Sudah ada di Gojek? Udah lagi on proses. Lagi on proses Gojek ya, bisa deliver di Gojek nanti. Oke, thank you atas waktunya. Dan itu tadi Sobat Balioni dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah inspirasi untuk Anda, anak-anak milenial lagi nonton konten ini. Ya, kalau Anda beruntung atau Anda cari mentoring, silakan kontak ada di bawah di kolom deskripsi. Sekian dari kami, saya Johnny Eskel pamit. Thank you dan sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.